Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rendiane Boritonga dengan NIM 8569372, semester 7 jurusan PG PAUD, Pokjar UT Medan. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Filsafat Ilmu. Adapun dalam kesempatan ini saya akan sedikit membahas tentang pilar-pilar pendidikan dan relevansinya di era digital. Ki Hajar Dewantara, salah satu tokoh pahlawan Indonesia yang berkontribusi besar dalam bidang pendidikan. Pemikiran-pemikiran beliau mempengaruhi kemajuan dalam bidang pendidikan Indonesia. Konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara yang berpusat pada peserta didik. Beliau memiliki konsep pendidikan yang memerdekakan dengan menjawab tantangan zaman sebagai memanusiakan manusia, menyeimbangkan kecerdasan akademik dengan budi pekerti, serta menerapkan sistem Among agar potensi unik setiap peserta didik dapat berkembang tanpa adanya paksaan. A. Makna pilar dalam konteks pendidikan sebagai dasar atau tiang penguat sistem pendidikan. Sebagaimana kita tahu, pilar artinya penyangga. Nah, dalam konteks pendidikan ini pilar dapat kita artikan sebagai landasan, sebagai prinsip utama untuk menjadi pondasi dari sebuah bangunan pendidikan, di mana pendidikan itu bisa kita katakan bangunan. Nah, pilarnya itu untuk penyangga, pondasinya ini biar apa? Supaya kokoh, terarah, dan mampu mencapai tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara secara holistik dan berkelanjutan. Secara filosofis dan praktis, pilar pendidikan merujuk pada prinsip universal yang dirumuskan oleh UNESCO melalui International Commission of Education for the 21st Century yang meliputi 4 prinsip. 1. Learning to know, belajar untuk mengetahui. Nah, pembelajaran itu belajar itu adalah proses transfer ilmu, di mana biar peserta didik itu pengetahuannya semakin luas dan semakin mendalam. 2. Learning to do, belajar untuk melakukan. Nah, dari pendidikan itu bukan hanya tentang transfer ilmu saja, tetapi bagaimana juga apa yang didapat peserta didik itu dapat diaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga, learning to be, belajar untuk menjadi diri sendiri. Nah, dalam proses pendidikan itu tadi harus di mana kita ketahui bahwa belajar adalah proses yang ada perubahan. Nah, setelah kita melakukan proses belajar ini tadi, diharapkan ada perubahan untuk diri sendiri kita, untuk membentuk kepribadian, kemandirian, dan tanggung jawab dan potensi penuh peserta didik baik dari segi intelektual, emosional, fisik atau spiritualnya. Yang keempat, learning to live together, belajar untuk hidup bersama, di mana di dalam pendidikan ini juga kita tidak hanya transfer ilmu tadi, tetapi juga kita bagaimana menumbuhkan nilai-nilai toleransi, empati, pemahaman antar budaya, dan kerjasama. B. Prinsip dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara ada 3 semboyan dalam dunia pendidikan yang masih kita gunakan hingga saat ini. Yang pertama, Ingarso Suntolodo. 2. Ingmadia Mangunkarso. Ketiga, Tut Wurit Handayani. Ketiga semboyan ini masih kita gunakan dalam dunia pendidikan, dan paling sering kita dengar yaitu yang ketiga, semboyan yang ketiga mungkin ya, Tut Wurit Handayani, yang ada biasa di dasi atau di topi-topian SD, SMP, SMA. Pilar pendidikan Ki Hajar Dewantara ini berpusat pada sistem Among, yang mana trilogi pendidikan Ki Hajar Dewantara ini ada 3 tadi, Ingarso Suntolodo, Ingmadia Mangunkarso, dan Tut Wurit Handayani. Prinsip ini menegaskan bahwa pendidikan harus berpusat pada peserta didik dan memposisikan kita sebagai pendidik sebagai figur untuk memberikan keteladanan, membangkitkan motivasi, serta memberikan dukungan penuh untuk kemerdekaan belajar. Nah, ketiga semboyan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara tadi, yang pertama, Ingarso Suntolodo, di depan memberi teladan. Kita sebagai pendidik harus mampu menjadi panutan bagi peserta didik kita, baik dari sikap, perilaku, dan tutur kata. Jadi apa yang ada pada diri kita ini juga menjadi proses belajar bagi mereka, sebagaimana di dalam PAUD, saya sendiri sebagai guru PAUD,
Keteladanan salah satu metode pembelajaran yang mana anak kan belajar dari kelima panca inderanya. Jadi dia juga melihat apa yang kita lakukan, kita sebagai guru lakukan, kita ucapkan itu juga menjadi proses pembelajaran bagi anak. 2. Ing Madya Mangunkarso, di tengah membangun semangat. Seorang pendidik tidak hanya mentransfer ilmu, tetapi kita juga harus mampu memberikan inovasi pembelajaran, menumbuhkan kreativitas dan memotivasi para peserta didik kita agar mereka bersemangat untuk belajar. Kita sebagai pendidik berfungsi sebagai fasilitator yang dimana kita tidak hanya mentransfer ilmu tetapi juga melakukan hal yang tadi saya sebutkan. 3. Tut Wurid Handayani, di belakang memberikan dorongan. Kita sebagai pendidik harus memberikan dorongan moral dan arahan dari belakang kepada peserta didik kita untuk mereka berani maju jalan ke depan, bertanggung jawab atas pilihannya. Pendidik harus memberikan dukungan penuh dan harus menggali potensi yang ada di setiap peserta didiknya. Jadi kita harus ketahui bahwa di setiap peserta didik kita ini memiliki minat, bakat, dan potensinya masing-masing yang harus kita gali dan kita hargai dari perbedaan setiap peserta didik. C. Analisis relevansi dan tantangan penerapan prinsip tersebut dalam era digital. Sebagaimana kita ketahui bahwa di era digitalisasi ini sangat mempengaruhi dalam berbagai elemen termasuk salah satunya di dunia pendidikan. Prinsip pendidikan Ki Hajar Dewantara sangat relevan di era digital sekarang ini. Kenapa? Karena sistem Among yang beliau sampaikan bahwa pembelajaran itu harus berpusat pada anak dengan memerdekakan peserta didik menjadi landasan penting agar teknologi tidak membuat pembelajaran terasa mekanis. Contohnya pada karakter pendidikan. Contohnya pada karakter peserta didik. Relevansinya apa? Tripusat pendidikan baik keluarga, sekolah, dan masyarakat yang digagas oleh Ki Hajar Dewantara sangat relevan untuk memagari karakter anak di era digital. Ketiga pilar ini harus bersinergi dan mengawasi serta menanamkan nilai moral pada anak. Yang kedua, tantangannya tuh apa? Tentu di setiap zamannya pasti ada tantangan yang tersendiri, termasuk di zaman digitalisasi sekarang ini. Pengaruh negatif dari media sosial dan budaya instan seringkali mengikis nilai empati dan kesopanan pada peserta didik. Kita sebagai tenaga pendidik maupun orang tua ditantang untuk terus menanamkan nilai-nilai kebangsaan, integritas, dan sopan santun bahkan di lingkungan virtual. D. Refleksi tentang bagaimana pilar tersebut dapat menjawab persoalan-persoalan pendidikan nasional saat ini, seperti pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Nah, pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara ini sangat relevan karena menghapus metode indoktrinasi yang kaku dengan pendidikan yang memerdekakan peserta didik. Setiap anak dinilai unik dengan memiliki kodrat alam serta zamannya masing-masing. Dimana menurut Ki Hajar Dewantara, setiap anak itu memiliki kemampuan dan kelebihannya masing-masing yang harus kita hargai dan harus kita gali potensi minat bakatnya agar itu berkembang. Pengaplikasiannya apa? Sangat relevan dengan kurikulum merdeka saat ini. Nah, mungkin beberapa sekolah sudah menerapkan kurikulum merdeka ini. Kurikulum merdeka salah satu sistem kurikulum yang sangat tepat di mana peserta didik diberikan kebebasan untuk memilih kegiatan sesuai minat bakatnya, di mana juga kita harus sebagai pendidik juga harus menggali potensi yang ada di dalam diri peserta didik kita. Dalam kurikulum merdeka juga, tenaga pendidik tidak hanya bertugas sebagai transfer ilmu, tetapi juga sebagai fasilitator, motivator, yang mana kita dituntut harus kreatif dan inovatif dalam pembelajaran, yang mana pembelajaran itu harus bisa membangkitkan semangat belajar anak. Kalau kami di PAUD dapat menstimulasi tumbuh kembang anak, yang mana itu harus terjadi pembelajaran yang bermakna dan bermanfaat. Merespon krisis moral dan karakter pendidikan ini tadi kerap menjadi fokus utama dalam nilai pendidikan, padahal seharusnya dalam dunia pendidikan nilai itu tidak menjadi patokan utama, tetapi perubahan
proses pembelajaran itu harus ada perubahan yang lebih baik, yang tidak hanya harus diukur dalam sebuah angka, tetapi juga dalam kualitatifnya. Pilar budi pekerti Ki Hajar Dewantara mengingatkan bahwa pendidikan harus menyeimbangkan cipta, karsa, dan karya agar menghasilkan insan yang tidak hanya cerdas tetapi juga yang berakhlak mulia. Menghadapi kurikulum yang dinamis, sistem AMA menuntut pendidikan yang memerdekakan peserta didik, yang harus berpusat pada peserta didik. Dalam konteks pendidikan, modern ini sangat relevan dalam konsep pembelajaran terdiferensiasi, di mana guru harus memfasilitasi gaya belajar dan kecepatan belajar peserta didik yang berbeda-beda tanpa adanya diskriminasi. Jadi, pilar-pilar pendidikan yang dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara sangat relevan di era sekarang ini, di era digitalisasi, di mana pilar ini sebagai landasan utama kita pendidik, bagaimana kita dalam melakukan kegiatan proses pembelajaran di kelas untuk anak-anak kita. Tidak hanya tentang transfer ilmu, tetapi juga kita harus memberikan teladan yang baik untuk peserta didik kita, menanamkan moral yang baik kepada mereka, memberikan motivasi, menjadi fasilitator, dan juga kita harus menghargai perbedaan yang dimiliki oleh setiap peserta didik kita. Kita juga bertugas untuk menggali potensi minat bakat anak yang harus kita hargai, yang harus kita gali tanpa adanya diskriminasi. Sekianlah video presentasi dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat baik bagi saya sendiri ataupun mau pendengar. Lebih dan kurang saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.